Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Oke, jadi besok ya, hari Sabtu, jam 18.30, pertandingan week kedua atau game kedua gitu ya, Liga Inggris, Premier League ya. Brighton Home of Albion melawan Manchester United. Ya, jadi bermain di kandangnya Brighton, Stadion Amex. Dan kali ini Manchester United akan tandang melawan pucuk pimpinan nih, pimpinan klasemen nih. Karena Brighton minggu lalu menang meyakinkan 0-3 melawan Everton. Terus permainannya oke. Bagus dengan pelatih barunya dia ya yang masih muda umur 31 tahun, si Fabian Hurzeler ya, lebih muda dia dibandingin Johnny Evans gitu. Yang dimana dia dulu dari St. Pauli ya, terus sekarang dibilang sih memang dia pelatih Jerman ya, pelatih muda yang inilah, yang Jerman kan lagi banyak pelatih-pelatih muda tuh kan, Nagelsmann, terus si siapa namanya ini juga si Fabian Hurzeler, dan dia tipe pelatih yang dengan pola menyerang ya. Kemarin tuh lawan Everton aja dengan 4-5-1 gitu ya. Bener-bener Everton ya, terlepas sudah lawannya Everton ya, tapi penguasaan bolanya 61%. Wingernya itu bagus banget, Mitoma, dengan penyerang tengahnya adalah mantan pemain Manchester United Danny Welbeck. Menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang benar-benar diuji nih. Kali ini benar-benar Manchester United diuji. Pertandingan tandang kita kan selalu agak kesulitan, selalu kesulitan. Musim lalu pertandingan tandang kita ke Brighton itu dimenangkan dengan 2-0 ya. Mungkin karena saat itu Brighton juga banyak yang cedera ya, Mitoma nggak main ya. Terus pelatihnya kan Roberto De Zerbi waktu itu baru aja ngumumin mundur dari Brighton ya, mungkin secara tim lagi down waktu itu. Cuman kali ini gue jujur harus bilang bahwa ini Brighton tim yang berbahaya gitu, lagi dengan pelatih baru, terus dengan gaya permainan yang atraktif, menyerang. Ya, menurut gue ini ada satu ujian besar lah untuk Manchester United. Nah, gue akan coba bahas juga sekalian dengan press conference-nya Erik ten Hag tadi malam lah ya, tadi malam. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan tricky dari wartawan, biasa lah itu ya, pengen cari makanan gitu. Yang pertama adalah mengenai transfer market ya. Kemungkinan ada nggak pergerakan-pergerakan lanjutan gitu. Ya dia bilang sabar aja, sabar, duduk, tunggu aja katanya. Dan di mana kita dalam hal ini dia termasuk dengan Ineos, manajemennya, selalu berusaha untuk membuat squad ini terbaik gitu. Apa namanya? Ya kemungkinan lah dengan possibility bahwa kita berusaha untuk selalu membuat squad ini menjadi paling terbaik. Masih ada beberapa hari kita lihat di mana yang perlu pengembangan, improvement, dan selagi ada kesempatan untuk membeli atau mentransfer pemain, ya pasti kita akan memanfaatkan momen itu gitu loh. Tapi sampai saat ini sih dia bilang dia nggak bisa kasih berita apa-apa gitu. Terus bisnis gimana? Maksudnya bisnis secara transaksi bursa transfer ya. Dia bilang sih ya so far dia bilang dia happy gitu ya, seneng gitu bahwa saat ini menunjukkan tim ini ke arah yang tepat ya. Dan dia mengetahui bahwa ya klub ini lagi mengejar suatu ambisi gitu lah, menunjukkan bahwa dari bursa transfer ini bahwa tim ini ya benar-benar sedang menuju ke tujuan atau ambisi tersebut gitu. Yang pasti dia selama ini dia bilang telah melakukan good business dengan mendatangkan good player juga dan mendatangkan quality player juga, maksudnya pemain-pemain yang berkualitas. Ditanyain mengenai cedera Lindelof ya, sebenarnya dia mungkin wartawan nih mau ngulik-ngulik nih, Lindelof kok nggak ada kabar gitu, apakah benar mau dijual. Sebenarnya kan berita yang itu kan lebih anget kalau digoreng kan. Dia bilang bahwa ada problem di jempolnya, di toe-nya gitu, jadi benar-benar cedera ya.
bersamaan dengan Højlund juga, Leny Yoro, dan dia berharap bisa cepat balik, tapi yang pasti weekend ini dia tidak bisa main, Victor Lindelof. Nah, satu lagi pertanyaan yang juga mancing-mancing nih wartawan, ditanyain mengenai Jadon Sancho gitu. Kapan nih Jadon Sancho balik? Dia bilang, ya kita lihat aja gitu loh. Kan saat ini dia bilang, Ten Hag bilang bahwa kita punya squad yang punya double orang, maksudnya dalam satu posisi bisa ada 2 pemain gitu loh, ya. Dan sampai saat ini kan lu nggak bisa, dia bilang dia nggak bisa memilih semua pemain gitu loh, dan itu merupakan satu disappointed gitu. Cuman ya bagaimana yang dia bilang dia yang fit, ya itulah yang gue pakai gitu, yang fit secara fisik, secara teknik, secara strategi gitu ya. Terus dia bilang ya dia kecewa, tapi gue harus deal, harus menjalankan itu, bahwa ya nggak semua pemain bisa gue pilih. Dan sebenarnya kan dalam setiap pertandingan bukan masalah 11 pemain, tapi kan keseluruhan squad. Ya kan, nggak hanya 11 pemain, tapi cadangannya juga, apakah cadangannya dibutuhkan apa enggak gitu. Terus dia bilang ya kalau dengan gue bisa melaksanakan ini, ya nanti hadiahnya ya menang, juara gitu, nanti di bulan Mei tahun depan. Jadi dia tidak mau menjawab secara secara kasar gitu loh mengenai pemainnya, tapi dia selalu mengatakan bahwa ya tim ini bukan hanya satu individu gitu, tim ini keseluruhan squad gitu loh. Lu dipanggil, lu dipakai, ya itu tetap kepada urusan squad ini bagaimana berjalan strateginya, ya. Jadi menurut gue ini udah jawaban yang halus gitu ya, tapi masih aja ada yang mau berani goreng gitu loh, ya. Kalau lo bayangin kemarin Enzo Maresca gitu ngomong mengenai Raheem Sterling sama si Ben Chilwell yang dua-duanya pemain Inggris lagi, dibilang begitu tuh sama Enzo Maresca, Sterling gue nggak butuh karena profil dia, wingernya dia nggak cocok buat gue, udah gue suruh latihan terpisah. Coba lu kurang kasar apa itu gitu. Tapi nggak ada tuh yang goreng, nggak ada tuh yang ngebahas. Karena nggak laku mungkin ya, nggak ada tuh yang ngebahas pundit-pundit, host-host yang ada di channel-channel sepak bola gitu, nggak ada yang ngebahas tuh. Tapi kalau waktu Ten Hag Sancho ditanyain yang tahun lalu, kenapa? Padahal dengan halus Ten Hag menjawab, Sancho menurut tim kepelatihan tidak sesuai standar atau tidak fit. Nggak bilang dia gue usir dari lapangan, enggak kan? Kali ini masih digoreng lagi. Ten Hag pun ngejawabnya juga halus gitu loh. Ya itulah Manchester United, pasti aja ada yang berita digoreng, ya. Jadi kalau dibilang Manchester United tidak klub besar, masih aja ada yang ngefans, ya lo lihat aja gitu. Kemarin Enzo Maresca nggak ada yang ngebahas. Satu pun mau di manapun, yang di Sky Sport ke, mau yang di lokal di sini channel-channel YouTube, nggak ada yang ngebahas tuh. Tapi kalau Ten Hag ngomong, waduh, Manchester United, bisa dibikin berepisode-episode tuh bahasnya. Terus mengenai Facundo, dia bilang ya dia talented player, cuman ini lebih kepada ya ada beberapa pemain ya, cuman dia ngomongnya nggak dibilang Facundo tuh gue nggak perlu gitu, bahwa di areanya dia tuh udah banyak pemain gitu, ada kompetisi gitu loh ya. Terus gue memilih pemain tuh dari berbagai perspektif ya kan. Ya kalau gue mau main begini, ya pasti gue milih pemain ini. Gue pasti kalau gue mau main seperti itu, ya gue milih pemain yang itu gitu kan. Dan dalam hal ini dia very good player gitu loh, dia punya potensial. Tapi dia memang butuh banyak pertandingan, banyak games untuk semakin progres atau semakin berkembang gitu. Makanya dia bilang dia akan dapat kesempatan yang besar di Panathinaikos, dan kita akan mengikuti prosesnya dia karena masih ada sell clause sama buyback kan. Jadi itu sih yang dikatakan Ten Hag dalam press conference. Kalau urusan strategi, gua coba ya pengen bikin ya prediksi line up gitu ya. Yang pasti sih dengan 4-2-3-1, kiper Andre Onana, back tengahnya. Nah, ini back tengahnya sesuai dengan kemarin gue bilang ya, akan sering kita lihat bahwa Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt akan jadi starter.
Gue berharap besok lawan Brighton mereka berdua jadi starter dengan De Ligt ya. Terus back kanannya Mazraoui, ya udahlah udah fit tuh pasti ya, dan bermain bagus kemarin lawan Fulham. Kirinya Diogo Dalot, yang gak ada pilihan lain ya. Terus tengahnya, nah ini tengahnya gue sih masih mempercayakan Casemiro sebagai defensive midfielder. Gue berharap permainan dia akan sama seperti kemarin waktu lawan Fulham, dengan etos kerjanya, visinya, bisa ada di depan garis penalti untuk melakukan tendangan-tendangan yang mudah-mudahan kali ini bisa on target. Nah, tandemnya ini antara Maino atau Mount, kalau gue sih maunya tuh Mason Mount. Karena kenapa? Lihat dari permainan dan kemarin pre-season ya, dia di box to box itu bagus. Gue berharap Mount bisa jadi nomor 8-nya nih, central midfielder-nya nih. Apalagi dia recovery-nya bagus, pressing-nya juga bagus. Di depannya kiri Rashford, tengahnya attacking midfielder-nya Bruno Fernandes, kanannya Amad Diallo, dan gue berharap Zirkzee udah tampil dari awal. Ya. Karena gue berlihat berapa kali di video-video latihan itu Zirkzee sama Amad itu lagi berlatih kombinasi-kombinasi serangan gitu ya, yang cukup ngalir gitu ya, cukup fluid lah, cukup bisa berlangsung lah terjadinya kombinasi serangan cepat gitu ya. Tidak banyak sentuhan di kotak penalti ya, semoga Zirkzee bisa bermain dari awal. Tapi ada plan B-nya, bisa aja plan B bahwa komposisi atau line up-nya sama seperti Fulham kemarin gitu loh ya. Karena gini, kita pakai mid block karena gini kan si Brighton ini kan tipe yang pemain possession football ya. Berarti kan dia bangun serangan, build up dari serangan. Nah, kita kalau bisa motong dari tengah mid block lagi tuh. Udah bisa motong dulu serangannya. Apalagi mereka banyak kan dari sayap kan, dari wing kan. Yang bisa nge-pressing dengan sangat bagus kemarin waktu pas Fulham ya. Siapa lagi kalau bukan Mason Mount. Nah, bisa jadi mungkin Zirkzee dicadangin dulu nih. Jangan marah-marah dulu nih. Kalau misalnya nanti plan B-nya Ten Hag, Zirkzee ditaruh bangku cadangan. Lu jangan marah-marah dulu ya. Lihat dulu lawannya siapa, Brighton. Oh, berarti dia mau bikin sistem kayak kemarin Fulham. Tinggal nanti penyelesaian akhirnya aja gimana. Gue sih kalau mau ngomong prediksi ya, skor, gue berharap di babak pertama, di 45 menit babak pertama, dengan sistem yang kayak kita lawan Fulham kemarin, kita bisa colong 1 gol aja. Entah dari set pieces kayak, entah dari kita recovery ball kayak ya, bisa unggul, bisa cetak 1 gol aja dulu ya. Itu gue happy banget, dan kemenangan gue rasa bisa ada. Kalau untuk pertahanan gue gak khawatir kalau ada Lisandro Martinez. Itu aja sih, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Semoga besok kalau misalnya gak ada halangan gue bisa reaksi pandangan mata. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis. Terima kasih.